Lisir wangi sliramu tumaking sirno ojo tangi kanmu guling awas jok ngetoro aku lagi bang wingo jin setan kang tak utusi dadyo sembarang wojo layu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast kisah horor. Ya itulah, nggak bisa ketawa ya, sedih banget. Ketemu lagi dengan aku Ana di sini akan membacakan cerita horor ataupun email berhantu yang sudah dikirimkan teman-teman melalui podcast kisah horor @gmail.com ataupun di DM Instagram podcast kisah horor, DM Instagram Ana Olive serta Google Form yang linknya tersedia di bio Instagram podcast kisah horor. Udah beberapa minggu aku nggak update cerita terbaru, mohon maaf ya karena akhir-akhir ini aku sakit, batuk, pilek, terus panas juga, mungkin karena kecapean yang kemarin habis dari Makassar yang pertama, terus kedua juga cuacanya di Jawa Timur ini agak sedikit, di Surabaya ya, terutama di Surabaya ini agak sedikit tidak baik ya, mungkin pergantian musim ya, pancaroba dari musim hujan ke musim kemarau, jadi banyak banget yang biasanya itu imun tubuhnya itu agak terganggu kayak gitu. Jadi buat kalian tuh selalu minum vitamin C ya, jaga kesehatannya, karena ini udah mulai musim-musim penyakit juga ini. Jadi mohon maaf sebelumnya kalau semisalnya di episode kali ini suaranya agak sengau ya, suaraku agak sengau, bindeng-bindeng kayak gini, karena masih ibaratnya ini masih sakit ya sebenarnya ya, masih kurang enak badan. Tapi ya mau gimana lagi, udah banyak banget yang DM aku untuk protes episode terbaru mana, ceritanya mana gitu kan. Terus di satu sisi lain juga aku mau sedih ini. Episode podcast kisah horor kali ini udah out top chart di Spotify. Aduh sedih banget. Jadi pas aku cek itu di top chart 200 besar Spotify Indonesia nggak ada podcast kisah horor, udah out baru kemarin. Sedih banget. Mungkin efek kurang menarik lagi ya ini ya cerita-ceritanya ya, atau mungkin pembawaan ceritanya kurang menarik, jadinya out top chart deh. Sedih banget deh. Oke, langsung aja kita baca-bacakan ceritanya ya. Dan cerita pertama ini datang dari Google Form. Dari siapa ini ya? Maharani. Oke, kita bacakan ceritanya. Cerita ini terjadi pada bulan Maret 2016. Tepatnya di malam Jumat Legi, pada saat menemani suami safari night dengan rute Jakarta Sukabumi. Saat itu memasuki daerah Puncak Bulu, daerah Jampang, di mana mesin mobil mati seketika. Yang tadinya tidak apa-apa tiba-tiba mogok di tengah hutan daerah Puncak Bulu. Pada saat suami mencoba mengecek mesin, tiba-tiba dari sudut mata ingin memandang ke arah atas. Pada saat mata tertuju ke atas pohon, tiba-tiba melihat sosok perempuan yang sedang di atas pohon, yang sedang mengayunkan kakinya dan tertawa menyeramkan.
Dari situ suami mencoba berinteraksi agar supaya makhluk tersebut tidak mengganggu perjalanan kami. Dan setelah suami meminta berbicara secara gaib, makhluk tersebut akhirnya menghilang dan mesin pun hidup kembali. Dan kami melanjutkan perjalanannya safari naik off-road kami. Oke. Ceritanya udah selesai ya. Ini jadi ceritanya tuh singkat, jelas, dan lumayan ya. Creepy-nya lumayan. Jadi dia Mbak Rani ini bercerita tentang perjalanannya ibaratnya kayak mudik Jakarta Sukabumi. Dan pada saat perjalanannya ke puncak itu dia tiba-tiba mobil yang dikendarainya itu mogok. Terus pada saat ingin memperbaiki mobil, si suami itu melihat ke arah atas ada sosok kuntilanak lagi ngayun-ngayunin kakinya dan senyum lebar menyeringai, serem banget gitulah. Duh. Apa ya? Ya itulah pokoknya. Terpesona, aku terpesona. Oh, salah, kayak ada di video aku di feed itu. Aduh mama, ada gadis baju putih bikin saya terpana. Aduh, nggak kuat nyanyi cuy. Anjir lah. Ya itulah pokoknya. Oke, next kita lanjutkan cerita kedua ya. Pilek coy. Oke, cerita kedua. Mana tadi? Kok nggak ada? Mana cerita kedua? Ntar dulu, tadi ada. Kok sekarang udah gak ada? Tadi, waduh. Oh ini nih digeser. Ya apa sih sampai gak bisa lihat email saya. Loh. Yo pergi coy. Oke, mungkin aku ngeliat dari sini aja ya, dari HP. Karena dari laptop gak bisa dibuka cuy. Oke bentar ya, sambil aku cari cari email. Oke, mana tadi? Nah ini dia. Cerita berikutnya datang dari email. Hi Mbak Ana, saya Ronald. Saya mau kirim cerita pengalaman mistis saya bersama istri saya. Tolong nama-nama di cerita disamarkan ya Mbak. Mohon maaf kalau ceritanya kurang seram. Dan mohon maaf kalau penulisannya acak-acakan dan terlalu panjang. Thanks. Oh, jadi dia kirim dalam bentuk Word ya. Bentar, dibuka dulu Wordnya. Panjang cuy. Oke. Oh, dia habis kirim ke ini, ke podcast sebelah ini. belum diubah. Oke, formatnya belum diubah. Judulnya adalah Pesta Kebun di Kompleks Kuburan. Ya, sebut aja lah Pot Mawon ya. Dia habis kirim di Pot Mawon ini. Halo, salam kenal di seluruh dunia. Perkenalkan, saya A dari kota P di Jawa Barat. Saya mau menceritakan pengalaman mistis saya dengan istri saya S sewaktu dalam perjalanan ke kota B. Hari itu hari Minggu, hari yang cerah buat jalan. Saya dan istri saya berencana main ke kota B. Waktu mau berangkat, saya dititipi oleh ibu saya
untuk mengantar ibu saya atau nenek saya dari pihak ibu yang umurnya sudah lumayan sepuh dan susternya ke rumah bibi saya di kota B. Lalu kita berangkatlah sekitar jam 11-an. Kita pergi lewat jalan tol. Perjalanan berlangsung biasa aja. Untuk mengisi waktu perjalanan, istri saya dan suster nenek saya banyak bercerita tentang hal-hal mistis. Apalagi pas melewati KM 97 di jalan tol ke arah kota B yang terkenal dengan aura mistisnya. FBI, istri saya kebetulan indigo, jadi dia kadang-kadang suka bisa melihat dan merasakan yang gitu-gitu deh. Perjalanan ke kota B memerlukan waktu 1 jam. Kita keluar lewat gerbang tol P di kota B. Nah, berhubung ini weekend, biasanya gerbang tol P ini padat. Padahal, bakal makan waktu lebih dari 1 jam dari gerbang tol ke rumah bibi saya. Yang biasanya sekitar 15-30 menit bisa ditempuh. Buat yang sudah biasa ke kota B, exit gerbang tol P pasti tahu ada jalan pintas menuju ke daerah kota melalui jalan pintas di kompleks industri pesawat terbang yang kesohor di kota B tersebut. Akhirnya diputuskanlah kita ambil shortcut lewat jalan tersebut. Kita jalan melalui jalan beraspal yang membelah perumahan karyawan PT tersebut sampai di akhir jalan. Kita bakal menemui jalur runway pesawat terbang yang akan take off. Di jalur tersebut di sebelahnya ada komplek TPU SR. Kompleknya lumayan besar. Oke, ada gambarnya ya. Posisinya saya sedang nyetir. Istri saya di sebelah saya. Nenek dan susternya duduk di belakang. Tiba-tiba istri saya nyeletuk. Tuh, lihat, ada yang pesta kebun. Sembari menuju ke arah kiri jalan. Saya yang lagi nyetir coba melihat ke arah yang dia tunjuk. Terus saya bengong. Karena area yang dia tunjuk itu area pemakaman. Lalu saya tepuk paha istri saya. Dia kaget. Kagetnya tuh seperti kalau kita nepuk orang yang sedang melamun. Kaget banget jadinya. Kaget. Terus saya bilang, mana ada pesta kebun di kuburan? Ngaco aja. Istri saya bersikeras. Kalau dia lihat ada orang yang pesta kebun di area tersebut. Ada tenda-tenda dan ada panggung kecil seperti organ tunggal. Dia juga melihat ada sepasang suami istri dan seorang anak yang nenteng-nenteng kado berjalan ke arah itu. Padahal sebelumnya saya yakin tidak ada orang yang lewat di situ. Akhirnya saya putuskan untuk putar arah dan melewati lagi area tersebut. Dan hasilnya tetap pemakaman umum. Dan tidak ada yang berpesta di area tersebut. Sekian cerita saya, mudah-mudahan berkenan dibacakan di podcast kisah horor ya. Gila. Lain kesempatan nanti saya ceritakan pengalaman saya dan istri saya yang lainnya. Terima kasih. Oke, thank you ya ceritanya. Ya ampun. Apa harus aku menyebutkan nama podcast sebelah? Berasa kayak gak ada harga dirinya. Aku ini membacakan cerita, tapi ceritanya itu sebenarnya ditujukan untuk podcast senior, bukan saya gitu kan. Berasa sedih gitu kan jadinya. Aduh, salah channel mas. Tapi gak apa-apa lah, apresiasi. Soalnya kan ini kan tadinya kan ditujukan buat aku, cuma mungkin format wordnya belum diganti kali ya. Maaf mbak kalau foto lokasinya gak bisa kebuka. Ini saya attach yang versi JPG-nya. Oke. Oh di sini coy lokasinya.
Oke, mungkin buat teman-teman ya, teman-teman pendengar podcast kisah horor yang mungkin dimaksud dengan kota B, kota P, habis itu lewat gerbang tol, terus melewati area perusahaan pesawat terbang, mungkin ada yang nggak asing ya dengan lokasi tersebut. Istrinya indigo, coy. Jadi istrinya itu ngelihat kayak ada tuh nyeletuk dong, tuh ada yang lagi pesta itu di sana di kebun. Tapi yang dilihat dari suaminya itu adalah pemakaman umum. Cuma istrinya itu bersikeras kalau di situ ada pesta, ada panggung kecil, ada tenda, terus ada organ tunggal. Terus habis itu dia ngelihat ada keluarga yang berjalan ke arah sana dengan menenteng kado. Pasti itu adalah anaknya kuntilanak sama anaknya pocong lagi mengadakan pesta ulang tahun untuk anaknya ya. Maksudnya kok anaknya kuntilanak sama anaknya pocong. Itu pasti adalah pestanya kuntilanak sama pocong lagi ngadain pesta buat anaknya gitu. Dan anaknya ini adalah tuyul gitu kan. Secara ada organ tunggal, ada nenteng-nenteng kado, tiup lilin, badut-badut gitu kan. Jadi badut itu nanti genderuwo gitu kan. Ayo dilihat, dibantu ya, Bim salah, Bim jadi apa, prok muncul nanti jadi wewe gombel kayak gitu ya. Nggak tahu kan bisa jadi gitu loh. Mereka kan sebelumnya kan mempunyai suatu keluarga gitu kan. Nah di pemakaman tersebut mereka membuat klaster keluarga baru. Jadi antara bapak pocong dengan ibu kuntilanak mempunyai anak bernama Tuyul. Nah Tuyul ini sedang merayakan ulang tahunnya yang ke 173. Ke 173 cuy. Tua banget, tapi dia masih kecil-kecil aja gitu kan. Kayak berasa nonton Upin Ipin tapi gak bisa gede-gede dianya itu, ya kan. Nanti adiknya siapa? Mbak Yul gitu atau siapa kan gak tahu. Anjir lah, serem ya, gak bisa ngebayangin. Gue tuh dari dulu pengen banget loh jadi indigo, bukan jadi indigo, tapi sebenarnya bukan jadi indigo, tapi pengen banget buat ngelihat sosok makhluk astral yang bisa dikatakan dia itu adalah hantu gitu loh. Pengen banget gitu kan, tapi nggak bisa gitu loh, nggak bisa dengan berbagai cara yang ada di Google, yang ada di YouTube itu. Kiat cara untuk melihat hantu udah dipraktekin tetap aja nggak bisa gitu. Gimana caranya gitu kan. Sulit banget gitu. Mungkin dari pendengar podcast kisah horor PKH ada gitu saran-saran atau mungkin ada cara khusus untuk gimana caranya biar bisa ngelihat hantu. Karena selama gue jadi ghoster, sampai jadi mantan ghoster sekarang, belum bisa ngeliat hantu coy. Yang ada ngeliat hantu di cermin itu setiap hari ya, ngeliat diri sendiri gitu kan. Serem banget. Apalagi lihat masa depan juga serem, madesu, masa depan suram gitu kan. Sedih banget. Oke deh, thank you ya kakak buat ceritanya. Next kita ke cerita berikutnya. Tapi sebentar gue penasaran banget sama ini perusahaan di kota B itu. Perusahaan apa sih? Perusahaan pesawat terbang di kota B ya. Kayak kemarin kan aku naik pesawat naik ekonomis Lion gitu, enak gitu terbangnya,
Baliknya naik batik, mabuk coy. Gak biasa naik bisnis. Sukanya naik yang ekonomi. Naik bisnis sekali aja udah mabuk, gimana naik eksekutif semacam kayak Garuda Indonesia gitu kan. Mabuk coy. Oh ya itulah pokoknya tahu gua. Oke, next kita lanjut ke cerita berikutnya ya. Cerita berikutnya. Oke. Cerita berikutnya. Halo Kak Ana, halo podcast Kisah Horor. Perkenalkan, namaku Nela. Cerita ini terjadi 5 tahun yang lalu, pada waktu aku masih SMP. Waktu itu keluargaku lagi punya bisnis besi tua. Alhamdulillah lumayan besar dan banyak untungnya deh. Karena waktu itu di desaku lagi musim maling, jadi ayahku khawatir dan takut kemalingan. Dia bingung gimana caranya agar rumah kami tetap aman. Anjir, salah ngomong terus ya dari tadi. Akhirnya sesuai petunjuk kakek buyutku, maka rumah kami diberi penjaga. Konon berupa pocong dan macan putih. Maklum buyutku orang kuno, jadi masih percaya hal seperti itu. Aku sih gak terlalu ambil pusing. Selang 3 minggu kemudian sepupuku datang ke rumah. Dia setahun lebih muda dariku. Waktu di ruang keluarga dia gak sengaja ngeliat ke arah gudang. Entah kenapa, tiba-tiba dia bertanya kepada Umi atau ibuku. "Mi, itu apa di gudang? Putih dan duduk di atas timbangan," tanya sepupuku. Karena ibuku tahu bahwa yang dilihat sepupuku itu pocong, lantas ia menjawab, "Itu karung beras, bukan apa-apa," kata ibuku. Malamnya aku dan keluarga nganterin sepupuku pulang, sekalian bermalam di sana. Setelah 2 hari, kok error? Error coy. Ya, sorry, lanjut. Setelah 2 hari aku menginap di rumah sepupuku, kami pun pulang. Ketika sampai ke rumahku, di sana sudah ramai dengan warga. Terjadi percakapan antara ayahku dan Pak RT saat itu. "Ada apa Pak? Kok pada kumpul di rumah saya?" Lalu Pak RT menjawab, "Begini Pak, tadi malam rumah Bapak hampir saja kemalingan. Tapi ketika malingnya baru sampai gerbang, dia malah lari sambil teriak-teriak. Untung ketahuan sama Hansip. Tapi maling itu malah bilang kalau di rumah Bapak ada pocongnya. Nongol di gerbang, serem banget katanya." "Iya, terus kenapa Pak?" "Begini Pak, apa tidak lebih baik pocongnya dibuang saja biar tidak meresahkan masyarakat?" kata Pak RT. Lalu ayahku menjawab, "Begini ya Pak, itu urusan saya. Jadi Bapak jangan ikut campur. Maaf Pak, mending Bapak pulang aja, saya mau istirahat." Setelah semua pulang, kami pun istirahat. 3 hari setelah itu ternyata kakakku dari Bali datang. Dia emang sengaja gak ngasih kabar kedatangannya itu untuk memberi kejutan. Tapi ketika sampai di depan gerbang, kakakku dikagetkan oleh sosok pocong yang berada di balik gerbang. Karena takut, dia pun lari. Namun pocong itu terus mengejarnya. Hingga kakakku tanpa sadar menabrak pohon asem, sampai-sampai kepalanya bocor dan harus dirawat di rumah sakit. Setelah kejadian itu, akhirnya ayahku membuang pocong itu.
Namun macan putihnya tetap bersarang di rumahku sampai sekarang. Sekian dulu cerita dari aku, Kak. Lain kali aku akan cerita tentang pengalaman mistis yang lainnya di rumahku. Oke. Thank you Nella buat ceritanya. Serem banget ya. Penjaga rumahnya diisi pocong, cuy. Setauku sih kalau misalnya penjaga ya untuk ngejaga rumah itu mungkin ya itu tadi kayak macan putih, kayak apa namanya, kayak kera gitu, atau mungkin penjaga yang baik lah gitu kan. Karena katanya yang sosok-sosok hewan itu adalah tunggangan jin baik gitu katanya. Tapi ini malah diisi sosok pocong gitu kan, sosok pocong, kuntilanak dan lain-lain. Itu serem menurutku, cuy. Bukan malah menjaga rumah, tapi yang ada malah mencelakakan isi rumah gitu. Karena setauku sih makhluk halus tersebut adalah makhluk jin, ibaratnya jin yang jahat gitu loh, jin yang tidak baik, jin buruk gitu, yang akhirnya berefek mencelakakan salah satu keluarga kayak gitu. Karena ini pernah terjadi di rumah saudaraku. Jadi ayahku ini kan orang Jogja ya, orang Jogja. Terus punya saudara banyak gitu. Karena dulu nenekku itu kan nikah berapa kali ya? Nikah 4 kali apa 5 kali gitu loh zaman dulu ya. Fuck girl guys. Nenekku dulu itu ya, mbahku mbiyen iku fuck girl. Bukan biasanya kan yang jadi fuckboy itu kan kakekku ya, kakek gitu kan yang cowok. Ini enggak, nenek coy, fuck girl, nikah 5 kali, jadi saudaranya banyak. Nah, salah satu dari saudaranya bapak itu, Pak Deku dulu itu, dia tuh masih ibaratnya itu masih kejawen banget gitu loh. Jadi tuh di Jogja tuh dia tuh punya kebun sama sawah gitu loh. Nah, kebunnya ini tuh lagi panen. Nah, menyiasati supaya buah sama kayak singkong kayak gitu tuh nggak dicuri warga situ gitu. Akhirnya dia tuh menyiasati dengan kayak ada yang jaga gitu. Nah, yang jaga itu katanya saudaraku tuh sosoknya itu manusia kerdil katanya gitu. Manusia kerdil ada berapa ya? 5 atau 10 gitu loh. Pokoknya banyak gitu karena emang luas banget kan kebunnya itu. Jadi di pasang penjaga manusia kerdil. Kerdilnya itu bentuknya itu kayak ini. Kayak kalian tau genderuwo enggak sih? Ya model kayak genderuwo, tapi ini bukan bentuk mini, genderuwo mini gitu loh. Jadi kecil, berbulu, lebat, hitam, terus ada taringnya gitu. Nah, itu tugasnya buat ini sih, ngejaga karena dulu Pak Deku tuh orangnya masih mistis ya. Apa ya ibaratnya itu kayak sering bertapa, sering punya pusaka kayak gitu-gitu. Nah, pada suatu hari ada warga di sana, tetangga desa itu mau nyuri gitu. Nah, ini sekelompok anak-anak muda lah. Dia tuh mau nyuri singkong di kebunnya Pak Deku. Ini udah cerita lama banget sih, tahun 80-an gitu loh. Tahun 80-an. Dia tuh nyuri singkong di kebunnya Pak D. Nah, pas waktu mau nyuri, tiba-tiba salah satu temen, kan ada sekitar 3 atau 4 orang gitu, lupa banget, ini cerita udah lama banget. Jadi salah satu dari pencuri itu tuh kayak nginjek sesuatu gitu loh, nginjek kaki gitu loh. Nah, pas dicek itu nggak ada apa-apa, pakai senter itu nggak ada apa-apa. Lanjut dong, ngambil lagi. Terus nggak jauh dari lokasi dia ngambil itu kayak ada sosok yang kayak lari-lari gitu loh. Kan pohon-pohon singkongnya itu kan tinggi-tinggi tuh. Nah, dia tuh kayak ngelihat pohon-pohon itu gerak-gerak, terus ada yang lari-lari. Nah, ditakutnya itu hewan, kalau nggak gitu tuh ular
atau apalah gitu, hewan gitu kan. Terus siap-siap bawa parang tuh, dia siap-siap bawa parang. Nah pas posisinya itu udah mendekat, dikagetkan itu muncul 3 sosok manusia kerdil itu sambil kayak menyeringai gitu, tangannya kayak ngangkat ke atas gitu, terus matanya merah, terus kayak nakut-nakutin gitu. Dan akhirnya mereka lari tunggang langgang gitu. Keesokan harinya orang yang kayak yang aku ceritakan tadi, dia itu kayak nginjek kaki atau mungkin kesandung gitu, tiba-tiba tuh kakinya tuh bengkak coy, bengkak gitu, bengkak sebelah kayak kaki gajah gitu. Diperiksain ke dokter tuh dia tuh gak ada diagnosa apa-apa gitu. Zaman dulu tuh mantri ya, gak ada diagnosa apa-apa itu. Jadi kakinya bengkak banget itu. Dan terus diperiksa ke dukun. Zaman dulu tuh dukun, ada dukun gitu, katanya itu dia tuh nginjek salah satu manusia kerdil itu, kayak gitu katanya. Dan mau nggak mau kakekku harus nyembuhin itu kakinya, karena dia bisa sembuh kalau yang punya, ibaratnya itu tuannya yang menyembuhkan, yang mencabut penyakitnya itu. Dulu Pak Deku sakti cuy. Dia ibaratnya kayak ini, orang pinternya di desaku dulu. Gila sumpah. Bukan yang kayak ngirim santet itu enggak, malah menyembuhkan yang suka ngirim barang-barang yang tidak baik gitu katanya. Tapi aku belum sempet sih ketemu sama orangnya, karena emang selisih jauh banget sih sama bapakku dulu itu. Jadi pada saat aku lahir, beliaunya udah gak ada gitu. Tapi kadang kalau biasanya aku pulang ke Jogja juga main ke rumahnya itu suka ini, kayak ngerasain aura-aura mistis, karena rumahnya ini masih identik dengan hal-hal kuno gitu, dan identik dengan barang-barang peninggalan beliau kayak gitu. Kangen cuy, pengen pulang ke Jogja, tapi nggak boleh mudik ya ini ya. Aduh sayang banget nggak boleh mudik. Oke, next kita ke cerita terakhir ya. Wah panjang cerita terakhir. Jangan inilah. Panjang cuy. Iya ini panjang juga. Nah ini dia. Halo Kak Ana. Saya berasal dari kota S di Kalimantan Barat. Oke, ketebak. Dan cerita yang saya tulis di bawah ini berkisah tentang pengalaman pribadi saya dan keluarga di rumah saya sendiri. Rumah saya dan keluarga dibangun oleh ayah saya sejak tahun 2006. Rumah yang tergolong baru dan tidak ada kesan angkernya jika dilihat dari tahun pembuatan. Yang membuat rumah ini menjadi seram bagi saya, sekeluarga, serta teman dan tetangga saya tentang rumah ini adalah koleksi barang-barang antik ayah saya yang mencapai ribuan di dalam rumah ini. Yang tidak bisa dipungkiri, masing-masing barang ada sejarahnya dan terkadang ada penunggunya. Sehingga tidak sedikit kejadian mistis yang terjadi di rumah saya. Seperti yang paling ringan yaitu pintu diketuk-ketuk tetapi gak ada orang. Suara orang menyerupai ibu saya memanggil, tetapi ketika saya tanya, beliau tidak ada memanggil saya. Dan pada suatu ketika, saat saya masih SMA, pada waktu itu sedang ada acara di sekolah dan kebetulan saya jadi panitia. Jadi malam sebelum hari H saya tidak tidur dari malam hingga acara selesai pada jam 3 sore. Sesampai di rumah saya mandi, makan dan sebagainya, lalu pergi ke kamar untuk tidur. Saya seperti pada orang umumnya, tidak bisa tidur dalam keadaan terang meskipun sudah lelah. Jadi saya mematikan semua lampu kamar dan menyisakan lampu watt kecil untuk tidur.
Kamar saya tergolong besar dengan ukuran mungkin 8x9. Singkatnya, besok pagi sekitar jam 8, saya bangun dan menemui ibu saya di dapur, lalu beliau bercerita. Pada malam saat saya tidur, ketika beliau lewat kamar saya, kebetulan pintunya terbuka, beliau melihat sesosok makhluk dengan rambut panjang dan baju putih lusuh di dekat tempat tidur saya. Anjir lah, serem banget. Pada awalnya saya tidak percaya dengan cerita beliau. Namun ternyata bukan hanya ibu saya sendiri yang melihatnya, melainkan adik saya yang laki-laki juga melihat makhluk tersebut berdiri diam di samping tempat tidur saya tanpa rasa kepedulian. Dengan saya di samping tempat tidur saya. Tanpa rasa kepedulian dengan saya, mereka pergi untuk memanggil ayah saya di rumah tetangga. Namun ketika ibu saya balik ke rumah beserta ayah dan adik, makhluk tersebut sudah hilang. Sampai sekarang saya masih penasaran apa maksud dari makhluk tersebut berdiri di tempat tidur saya seperti memperhatikan saya itu. Thanks Kak Ana udah dibacakan ceritanya. Next aku cerita tentang pengalaman-pengalaman yang lainnya. Oke. Ini serem banget ya kalau seandainya kita tidur terus ada sosok kuntilanak lagi ngawasin kita tidur, ngeliatin aja tidur gitu kan. Apalagi kalau kita tidurnya dalam keadaan bugil gitu kan, terus si kuntilanaknya ngeliatin gitu kan. Wah, hidungnya bercucuran darah itu cuy. Mimisan langsung itu kuntilanak ngeliat jackpot. Rasa untuk menyetubuhi itu ada, itu kuntilanak itu tadi. Jadi buat lo ya, siapa namanya? Gak disebutkan namanya. Mungkin kuntilanak itu sampai sekarang masih ngeliatin lo buat tidur. Jadi saran aku, kalau tidur jangan telanjang. Takutnya itu tadi, rasa gairah dari kuntilanak itu nanti bakal memuncak dan akhirnya menyetubuhi tubuh molekmu itu. Anjay lah. Gue gak bisa ngomong ngeras sekarang, soalnya lagi bad mood banget, lagi sakit, jadinya nggak nafsu untuk ngomong nafsuan. Kayak gitu deh. Oke, kayaknya udah cukup sekian dulu ya. Udah 4 cerita yang aku bacakan ya. So buat kalian semua yang mempunyai cerita-cerita horor, entah itu pengalaman diri sendiri, kakak, adik, ayah, ibu, kakek, nenek, tetangga, saudara, pacar, selingkuhan, pelakor, atau siapapun itu, kalian bisa langsung ngajak kirim cerita kalian ke podcastkisahhoror@gmail.com atau di DM Instagram podcast kisah horor, DM Instagram Ana Olive, serta Google Form yang linknya tersedia di bio Instagram podcast kisah horor. Jangan lupa follow Instagram podcast kisah horor dan jangan lupa follow podcast kisah horor di Spotify. Nantikan episode-episode terbaru di podcast kisah horor. Dan bye bye.